wabarakatuh. Alhamdulillah hada wa kunna bi'ahdiya Allah alladzi nasara rasulahu lana wa yudhiru alaihi barakatuhu syarika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin nabiyyil ummi sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hadirin insyaallah Allah akan sekali bisa memakai sahabat di sekolah bersyukur kepada Allah ya. Ini Allah SWT mengajarkan bekerja di jalan berkah, jalan bermanfaat, jalan bermanfaat, jalan kebaikan kita semua. Kemudian salam surah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kita yang sungguh kita berharap tetap didakui ya, tetap dianggap dihitung sebagai tempatnya di dunia ini hingga dari kapan. Dalam Allah yang tadi kita baca kemudian 100 ya. Ini sindiran gitu ya. Ini terjadi pada administratif gitu ya. Jadi di mana suami itu ketika mereka itu diserang musuh ya, diserang musuh mereka mengungsi keluar negerinya karena mati ya, padahal mereka berada di jalan yang benar, mereka berada dalam keislaman mereka ya, agama yang benar begitu, cara ininya mengakunya seperti itu, tapi mereka milih mengungsi. Makanya ketika ada suatu kaum mereka ditindas oleh penguasa, kemudian mereka melarikan diri, itu ketika niat melarikan dirinya itu karena takut mati, maka mereka terkena sindiran ayat ini. Tapi ketika mereka melarikan dirinya karena menyusun strategi, itu beda lagi. Karena menghitung, nah aku perang dia kalah, Melayu bila perlindungan, cari strategi dan sebagainya, itu diizinkan. Tapi kalau mereka melarikan dirinya karena takut mati, itu maka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini dikatakan mutu gitu kan, matilah kalian semua. Tsummahyahum. Jadi ini dalam kisahnya mereka memang meninggal. Tetapi ada tanya yang lain, mereka dikatakan hanya mati semangatnya. Kemudian berikutnya ayat yang ke langsung saja loncat ini ya. Alam taril mala'u min bani Israil. Nah ini. Jadi tapi ada juga pada masa Israel itu mereka ketika ditindas itu mereka mengharap-harap diberikan pemimpin untuk memimpin agar mereka menang. Gini gitu. Jadi Bani Israel itu kan memang setiap nabinya meninggal itu diutus nabi yang baru. Selalu begitu. Ya. Selalu begitu. Sehingga apa? Sehingga mereka terus-menerus. Tapi ketika mereka ditindas, ini mereka menginginkan itu nabinya itu ngangkat orang pemimpin perang gitu, untuk melawan perang gitu. Maka di sini alam tara ila mala'i min bani Israil ya, mim ba'di Musa id qadlu nabiyyin lahum ya ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi mbok yau dibangkitkan atau diutus untuk kami itu diangkat seorang raja yang bisa memimpin kami untuk perang fisabilillah. Gitu. Ya. Mungkin sama saat ini ketika mungkin kaum muslimin ini tertindas, kalah itu. Kenapa tidak muncul seorang raja yang bisa menyatukan kaum muslimin sehingga bisa perang melawan musuh? Kan begitu. Ini sama. Hari ini ketika Palestina mungkin seperti itu ya ditindas. Kenapa tidak raja, tidak pemimpin dunia yang bisa mengatur kaum muslimin sehingga
perang melawan mereka. Ini sama misalnya begitu. Ya. Kemudian apa? Coba kita lihat, kita perhatikan di sini ya. Kemudian Allah hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nah, nabinya ini itu ngerti karakter orang Bani Israel itu. Mereka semangatnya kayak ya oh itu. Perang, kita lawan. Tapi begitu benar diangkat seorang pemimpin yang mewajibkan mereka perang, kata nabinya barangkali kamu jangan berangkat. Gitu ya. Yang ngarep boro-boro sok semangat juga perang, tapi begitu benar diwajibkan, ya gini kan? Maka apa? Enggak berangkat, alaikum qitalu ala tuqatilu, kamu jangan berangkat, gitu kan? Qalu wa malana ala nuqatil fi sabilillah. Tapi mereka kaum Bani Israil ini mengatakan, bagaimana kami enggak akan berangkat perang? Laqad tukhrijna min diyarina, dengan kami sudah diusir negeri kami, begitu kan? Wa abnaina, anak-anak kami. Maka falamma kutiba alaihimul qitalu tawallai illa qalilan minhum. Maka benar, ketika sudah diangkat pemimpin diwajibkan itu perang, maka yang berangkat hanya sedikit. Maka kalau nenek hari ini semangat jihad, perang jihad itu nampora, kayak pas diwajibkan orang mangkat. Ya, berarti orang-orang yang bener-bener seperti ini kelihatan nanti. Hari ini pun kelihatan, ini sing semangat yang jobo atau semangat tenang. Gitu gitu. Dari apa? Dari kerelaan mereka untuk mengorbankan waktu dan harta. Ya, mereka kayak engkau mereka semangat perang ke frustasi. Urip rasa bis-bis kalau mati wis perang. Sebelum perang sesan, begitu enggak. Jadi apa namanya beda. Maka di sini Nabi mereka sudah mengatakan gitu. Wallahu alimum bidzalimin, dan sesungguhnya Allah tahu orang-orang yang zalim. Nah, kemudian qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Kemudian Nabi mereka benar, akhirnya telah memilih ya Talut menjadi raja mereka untuk memimpin perang. Qalu anna yakun lahumul alaina. Bagaimana dia itu jadi pemimpin kami? Lho ya ta, dari mau njaluk diangkat pemimpin. Bareng diangkat tenan, ora percaya karo nabine, tak kelakuan kowe. Nanti kita juga begitu. Mungkin kita akan diuji seperti itu, gitu kan? Makanya isbir, jadi sabar saja. Jadi keadaan kita itu seperti ini, kemungkinan itu adalah lebih baik. Allah tahu kapan akan menggilirkan masa ini. Ya, Allah tahu kapan akan merubah kedudukan seseorang, gitu kan. Maka kita nggak perlu gigi mongso. Tapi bagaimana kita siapkan, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sesuai tahapannya, sesuai aturannya sudah selesai. Jadi dulu kan ada sebuah kelompok perjuangan begitu. Oh, ini termasuk perjuangan sudah sangat ini ya, sangat lama, sangat klasik begitu. Jadi ini semua kelompok perjuangan ini yang sudah berumur lama, sudah amal di Indonesia sudah lama lah, sudah lama begitu. Kemudian ketika anak-anak muda bergabung dengan kelompok ini, itu mereka semangat pengen berangkat perang, pengen perang, ya latihan perang, senjata dan sebagainya. Nah, pada saat itu pemimpinnya bilang begini, hari ini kalian dilarang pegang senjata. Ya, pegang senjata. Kalian pokoknya hari ini kuatkan diri, ya, kuatkan keluarga, keluarkan Islaman sudah dulu. Itu gak terima. Bertahun-tahun ini kok harus senjata ora. Akhirnya metu. Jadi dia keluar dari kelompok ini, balik kelompok sudah luar biasa. Kelompok ini dia buat kelompok sendiri, latihan sendiri. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya dia direkrut oleh konspirasi internasional, gitu kan? Mereka dimanfaatkan, ya jadilah yang kita inginkan. Ya, bom Ali, rentetannya. Ya, itu gara-gara apa? Gara-gara gak sabar, ingin perang.
ya, ingin ndang perang. Padahal apa? Padahal pimpinannya sudah membahas strategi bagaimana nanti tahapan-tahapan perjuangan ini. Yang ora sabar akhirnya ledos. Ya apakah itu buruk? Ya takdir Allah gak ada yang buruk gitu ya. Takdir Allah gak ada yang buruk, pasti ada hikmahnya, tapi hanya saja tentu ada sesuatu yang menjadi ekses. Ekses apa? Bahasanya apa itu? Nah, seperti itulah. Nah, maka kadang apakah itu baik atau buruk kita nggak tahu, Allahu a'lam, tapi terjadi, ya kan? Terjadi dan ya mungkin banyak hikmahnya juga. Intinya sudah terjadi takdir Allah dan takdir Allah baik. Ini begitu. Tapi ini cerita saja ya, cerita saja bahwa ada ternyata orang seperti itu. Ketika susah pun nggak sabar. Nah, kemudian gimana? Nah, kemudian apa? Qalu ana yakunu lahum mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Saya itu lebih pantas untuk menjadi pemimpin mereka. Kenapa dia yang diangkat? Dan hari ini penyakit kaum muslimin seperti itu. Setiap kelompok merasa paling pantas pimpin kaum muslimin. Ini masalah. Setiap kelompok merasa paling benar berislamnya, merasa paling benar cara beragamanya. Sehingga apa? Sehingga susah untuk bersatu. Ya, karena si A merasa salah paling baik. Si A salah lebih baik daripada dia. Kelompok ini bukan perorangan, perorangan banyak, perorangan itu tidak bisa kita hitung. Kalau perorangan itu istilahnya yaitu nafsi. Tapi ini secara kelompok hari ini seperti suku-suku zaman dulu. Ya. Jadi kalau merasa lebih baiknya pada tahapan apa? Tahapan keyakinan diri itu bagus. Aku yakin di sini ya saya lakukan seperti yang saya lakukan. Tapi apa? Ketika sudah menganggap yang lain salah dan tidak pantas untuk memimpin. Nah ini. Dan hari ini itu masalah kita bersama. Kita nggak bisa. Siapa yang salah ya? Allahu a'lam, kita nggak tahu. Jadi seperti ini. Jadi maka hari ini orang Islam itu bisa rukun saja itu sudah alhamdulillah. Ya. Sudah rukun bisa berarti sudah alhamdulillah. Apalagi mau kok bertempur dengan perang, mau bareng-bareng menyerang musuh gitu ya, itu masih jauh, masih butuh banyak tahapan. Ya. Karena untuk maju ke medan perang itu orang kafir itu harus satu pemimpin dulu. Kalau nggak ada satu pemimpin ya beginilah. Demikian. Nah, hari ini kita belum punya. Kemudian kalau dia merasa pantas. Ini orang-orang Bani Israel merasa lebih pantas. Walam yu'ta sa'atan minan mal, gitu kan? Dan tidak diberikan pada dia itu sesaat pun dari harta. Maksudnya ini kalau orang tahu sugih, kalau orang tahu sugih, orang tahu sukses mengelola harta lah pada pemimpin ini, gitu. Pertimbangannya orang Bani Israel itu logis. Ini lihat kita hari ini. Hari ini kalau ada orang bicara tentang Islam, tentang kejayaan kaum muslimin, ning wong rong tau sugih, wong melarat. Kira-kira dipercaya apa? Dibanding dengan orang yang sudah pernah kaya atau bahkan masih kaya. Jadi dipercaya orang yang kaya. Ini penyakit Bani Israil sebenarnya. Ya. Caranya dibilang, enek wong melarat, ning pinter aku ngomong. Paling gitu ngoke ya dilaku. Ning enek wong sugih, ngomong, tapi dipercaya dilok. Ya, enak wong melarat ngomong ayat di rumah kita. Enak wong sugih ngomong ayat, apa lakoni dilakoni. Hari ini seperti itu. Itu penyakit umum. Iya enggak? Manusia masalahnya ini lah, pas terbukti sukses. Mereka kena sukses sugih tahun. Aku orang tahu. Ini sama apa begitu. Ini bahasanya kita lihat ya. Walam yu'ta sa'atam minal mal. Jadi belum pernah diberikan kepada dia itu biarpun sesaat saja dari harta. Jadi dia itu belum pernah mengolah harta. Bahkan kok jadi pemimpin itu? Jadi Bani Israil seperti itu. Kemudian Allah innallaha astafahu alaikum wa zadatan bastatan fil ilmi wal jism. Tapi mereka mengatakan sungguhnya Allah
memilih dia untuk kamu itu karena apa? Wazadatan bastatul ilmi wal jism. Karena kelebihan, keunggulan dia dari sisi apa? Dari sisi kuatnya ilmu dan jasad. Ilmi wal jism. Maka dari sini kaum muslimin itu fikihnya pemimpin itu syarat utama itu akalnya kuat, badannya kuat. Ilmunya kuat, fisiknya kuat. Ilmunya kuat, fisiknya cacat, nggak kuat. Itu. Makin pemimpin perang, raja, bukan pemimpin spiritual, itu enggak. Jadi begitu. Di sini adalah pemimpin dalam artian untuk memimpin dalam berbaris, berjamaah atau berpasukan gitu ya. Perang maka ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Dan kemudian lanjutannya Allah itu wallahu yu'ti memberikan kerajaan kepada yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui, Maha berilmu. Itu kan sekalian. Maka sesungguhnya dari ayat ini Allah itu punya kemampuan. Terserah Allah memberikan kepada siapa. Terserah Allah. Maka kita itu kalau hari ini kita nggak berkuasa, ya sudah itu terserah Allah. Pasti ada hikmah. Biasanya begitu. Kalau kaum muslim belum menang dalam bentuk kayak di misalnya kayak di mana di Palestina misalnya, mereka itu hari ini itu nggak berkuasa. Atau masa keseluruhan ini umum umat nggak berkuasa. Itu ya terserah Allah. Terserah Allah. Pasti ada hikmah dan kita tugas kita hanya apa? Tugas kita itu hanya berbuat sesuai dengan petunjuk Allah. Sedangkan berhasil atau tidak itu terserah Allah. Kita berkuasa terserah Allah. Makanya kalau hari ini, misalnya mohon maaf ini kalau kita melihat cara pandangnya teman-teman yang saudara kita yang sangat menginginkan pemimpin yang adil di Indonesia ini lewat pemilu gitu ya. Itu kita hargai. Kita hargai. Tapi apa? Tapi satu, bahwa kekuasaan itu murni milik Allah akan memberikan kepada siapa. Ya kan? Sedangkan usaha kita itu enggak menjamin berhasil atau tidak. Enggak ada sangkut pautnya sama sekali. Maka tugas kita apa? Tugas kita itu mengikuti langkah memilih pemimpin itu sesuai dengan yang diajarkan Islam. Sudah, itu saja. Ya, maka sering saya sampaikan kita memilih pemimpin dengan cara pemilu itu ada nggak ajaran dalam Islam? Contohkan galah Rasulullah. Misalnya, kalau nggak kenapa kita sama-sama belum ada jaminan untuk menang, ya kan? Kenapa kita nggak milih cara yang diajarkan Rasulullah saja? Seandainya tidak menang, kita sudah benar menempuh caranya kan begitu. Seandainya menang, ya alhamdulillah. Tapi kalau kita milih cara bukan cara Islam, menang belum jelas, menyelisih sunnah sudah pasti. Itu yang sastra yang demikian, tapi ya namanya kondisi seperti ini ya orang pasti bingung. Mau apa itu bingung. Gitu kan. Karena memang sangat, kalau dalam bahasa hadis itu karena sangat banyak dohonnya, banyak kegelapannya, banyak subhatnya. Kalau bahasa teman-teman salaf itu subhat nyambar-nyambar gitu bahasanya. Itu benar sebenarnya juga gitu. Tapi hanya saja konteks pembahasan subhat seperti apa. Termasuk hal seperti ini. Itu subhat apa? Sulit untuk membedakan mana benar mana salah. Gitu. Ya, dan seterusnya. Maka kemudian wallahu wasi'un alim dan seterusnya. Maka kalian sekalian ini sebagai mungkin ya sedikit yang kita kaji dari kita pahami dari ayat-ayat yang kita baca.